Odysseus. Sebuah kisah setua waktu itu sendiri yang telah diturunkan dari generasi ke generasi dan hingga kini masih membangkitkan imajinasi kita. Ini adalah kisah Odysseus, seorang pejuang yang berjuang untuk kejayaan dan kekayaan, tetapi akhirnya mendapati dirinya sendirian jauh dari rumahnya. Ithaka jalan pulang ke rumahnya penuh dengan tantangan dan bahaya. Odysseus mewujudkan perjuangan batin manusia yang tidak bisa dilihat dengan keberanian dan kecerdikan. Daftar kontributor dapat ditemukan di deskripsi video. Dalam Odysseus, kita dibawa ke dunia yang dipenuhi kisah dan legenda kuno. Kita bertemu dengan tokoh-tokoh terkenal seperti Polyphemus, raksasa bermata satu, Kirke, sang penyihir, dan para siren yang memikat para pelaut dengan nyanyian mereka yang mempesona. Setiap tantangan membuat Odysseus semakin kuat, menunjukkan kepada kita kekuatan dan kelemahannya. Dari perjalanannya, kita belajar tentang pentingnya ketekunan dan keyakinan. Di pusat kisah kepahlawanan ini, kita bertemu Odysseus, seorang pahlawan yang jauh dari sempurna. Dia dikenal karena kecerdasannya, keberaniannya yang tak tergoyahkan, dan kelicikannya yang melegenda. Tetapi Odysseus juga manusia. Dengan kelemahannya sendiri, ia dapat dikalahkan oleh keinginan manusia, seperti amarah dan kesombongan. Terlepas dari ketidaksempurnaannya, Odysseus memiliki tekad yang kuat, dan tekad yang tak tergoyahkan untuk kembali pulang kepada orang-orang yang dicintainya. Odysseus bukan hanya seorang pejuang pemberani, tetapi juga seorang raja yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Sepanjang perjalanannya, dia harus membuat keputusan sulit, dan seringkali harus memilih antara awak kapalnya dan tujuan pribadinya. Cobaan ini menunjukkan kehebatan dan kemampuannya dalam membuat keputusan, bahkan ketika itu menuntut pengorbanan besar darinya. Kepemimpinannya tidak pernah lepas dari keraguan dan pertimbangan yang musramahkan isdingd. Perjalanan Odysseus bukan hanya tentang pulang ke rumah. Setiap cobaan yang ia hadapi, setiap tantangan yang ia lalui, membawanya lebih dekat dengan tujuan akhirnya, untuk menemukan tempatnya di dunia. Odysseus mengingatkan kita bahwa rumah yang sebenarnya bukan hanya sebuah tempat, tetapi sebuah perasaan di mana kita semua merasa diterima. Perjalanan Odysseus tidaklah mudah. Poseidon, dewa laut, sangat membencinya karena Odysseus telah membutakan putranya, Cyclops Polyphemus. Namun, di tengah kemarahan para dewa, muncul secercah harapan melalui Dewi Athena. Sebagai pelindung Odysseus, Athena membimbingnya, memberinya keberanian dan kebijaksanaan di saat-saat terberatnya. Selain amarah Poseidon, Odysseus juga harus menghadapi berbagai cobaan lainnya. Para siren dengan nyanyian mereka yang memikat, melambangkan godaan dan bahaya. Di sisi lain, penyihir Kirk mewakili kekuatan transformasi. Semua peristiwa ini menunjukkan kemampuan Odysseus untuk berubah, belajar dari kesalahannya, dan mengatasi kesulitan untuk terus maju. Yang merupakan perwujudan dari ketakutan terdalam kita. Contohnya Polyphemus si raksasa bermata satu, yang melambangkan keliaran dan kebiadaban. Scylla dan Charybdis adalah simbol dari pilihan sulit dan bahaya yang tak terelakkan. Monster-monster ini mengingatkan kita pada bahaya nyata di sekitar kita, baik secara eksternal maupun internal. Odysseus bukan hanya sekadar cerita petualangan. Ini adalah pelajaran mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan. Odysseus yang terus menghadapi rintangan adalah perwujudan dari keberanian dalam segala bentuknya. Ia melawan monster menakutkan, menghadapi murka para dewa, dan menantang bahaya lautan. Odysseus tidak pernah kehilangan harapan. Ia menggali kekuatan dari dalam dirinya untuk bertahan hidup dan pulang ke rumah. Odysseus mengajarkan kita bahwa pahlawan sejati bukanlah mereka yang tidak mengenal rasa takut, melainkan mereka yang mampu menaklukkan rasa takut itu sendiri. Odysseus bukan hanya seorang pahlawan yang sendirian, tetapi juga seorang raja yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Peran sebagai pemimpin ini tidaklah mudah, melainkan sebuah beban berat yang Odysseus pikul sepanjang perjalanannya.
Setiap keputusan, setiap perintahnya memengaruhi kehidupan orang-orangnya. Beban kepemimpinan berada di pundaknya dan terus-menerus memaksanya untuk membuat keputusan sulit. Namun, terlepas dari semua itu, Odysseus tepat melepaskan tepi ini. Perjalanan Odysseus penuh dengan cobaan, yang tidak hanya menguji kekuatan fisiknya, tetapi juga ketahanan batinnya. Berkali-kali dia harus membuat keputusan sulit, dalam situasi di mana tidak ada jawaban yang mudah. Odysseus mengingatkan kita bahwa hidup adalah serangkaian keputusan, dan keberanian sejati tidak hanya ditunjukkan di medan perang, tetapi juga dalam kemampuan kita untuk membuat keputusan yang sulit. Dalam Odyssey, laut bukan hanya latar belakang perjalanan Odysseus, melainkan sebuah simbol yang kuat. Sebagaimana laut bisa tenang dan damai, di saat yang lain bisa berbahaya dan menakutkan. Begitu pula kehidupan yang penuh dengan pasang surut. Perjalanan Odysseus menjadi metafora untuk kegagalan, kemenangan, dan ketidakpastian yang kita semua hadapi dalam hidup. Luasnya laut mencerminkan hal-hal yang tidak diketahui yang menunggu Odysseus. Odyssey mengingatkan kita bahwa hidup, seperti laut, adalah sebuah perjalanan penemuan baik di dunia di sekitar kita maupun di dalam diri kita sendiri. Laut ini, dengan segala keindahannya, mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Seperti Odysseus yang takluk pada keganasan angin dan ombak, kita semua adalah bidak dalam permainan takdir. Ketidakpastian yang terus-menerus ini mencerminkan kehidupan itu sendiri, di mana suka dan duka, kemenangan dan kekalahan dapat berganti dalam sekejap. Kisah Odysseus mendorong tong kita untuk berani menjelajahi jalan yang tak dikenal, menerima ketidakpastian hidup, dan siapa Justin Rhines. Lautan dengan segala amukan badainya adalah ujian sejati bagi Odysseus. Di tengah kesulitan, keberaniannya yang sebenarnya teruji. Setiap cobaan mendorongnya untuk melihat jauh ke dalam dirinya. Setiap pertemuan dengan monster yang menakutkan, setiap badai yang ia lewati, membuatnya semakin kuat, membentuknya menjadi pahlawan sejati. Lautan menunjukkan kekuatan Odysseus. Tapi lautan juga membawa ketenangan dan kedamaian. Ketenangan ini melambangkan harapan dan kesempatan untuk memulai kembali. Kisah Odysseus menyampaikan pesan bahwa dalam situasi yang berubah-ubah, kita dapat benar-benar mengenal diri kita sendiri. Setelah bertahun-tahun menghadapi cobaan dan rintangan, mengarungi lautan luas yang belum dikenal, dan menghadapi bahaya, Odysseus akhirnya melihat tanah air tercinta, Ithaka. Inilah momen yang selalu ia impikan, yang ia rindukan, sebuah tanda bahwa perjalanan penuh liku telah berakhir, dan babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Tapi kepulangan Odysseus bukanlah peristiwa biasa, melainkan momen yang menyentuh hati, sebuah gempa bumi yang mengguncang segalanya, yang menghadirkan tantangan baru bagi pahlawan kita. Ithaka, yang dulunya merupakan simbol kebahagiaan dan keabadian, kini terasa asing. Perjalanan waktu dan ketidakhadiran rajanya telah mengubah segalanya. Odysseus pun bukan lagi pria yang sama seperti saat ia meninggalkan tanah kelahirannya bertahun-tahun lalu. Kembalinya ke Ithaka bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru. Kembali ke Ithaka bukan hanya tentang pulang ke rumah. Ini adalah perjalanan untuk menemukan diri sendiri, sebuah upaya untuk memahami siapa diri kita sebenarnya. Jauh dari pulaunya, jauh dari peran sebagai raja dan ayah, Odysseus mengarungi lautan, tanpa apapun, tanpa tujuan. Dia menghadapi monster, merasakan murka para dewa, dan menatap maut. Semua ini memaksanya untuk melihat ke dalam dirinya, untuk mempertanyakan dirinya sendiri, untuk berubah, untuk menembus batas dirinya. Kembali ke Ithaka adalah kesempatan baginya untuk menyatukan kembali identitasnya yang hancur, untuk menyatukan siapa dirinya dulu dengan siapa dirinya sekarang. Dia harus menemukan tempatnya, bukan hanya di atas tahta, tetapi juga di hati Penelope, yang kesetiaannya telah diuji selama bertahun-tahun, dan dalam kehidupan putranya, Telemachus, yang tumbuh dewasa tanpa ayah. Jalan ini tidak akan mudah. Odysseus harus menghadapi kecurigaan, pertanyaan dan seperti, "Amang ini telah tiada?" Bagi Odysseus, mencapai Ithaka bukan hanya sekedar perjalanan biasa. Ini adalah tentang kembali kepada hal-hal yang paling berharga dalam hidup. Keluarga, cinta, dan kesetiaan. Ithaka bukan hanya sebuah pulau.
Ia adalah simbol, tempat berlindung yang menawarkan keamanan di tengah badai kehidupan. Sepanjang perjalanan panjangnya, Odysseus selalu mengingat rumah dan keluarganya, memberinya kekuatan dan keteguhan hati. Kepulangan Odysseus mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau ketenaran, melainkan pada momen-momen sederhana dan penuh kasih yang dihabiskan bersama orang-orang tercinta. Kisah Odysseus mengajarkan kita bahwa perjalanan sejati adalah perjalanan ke dalam diri, pencarian makna dan jati diri yang selalu membawa kita kembali kepada hal yang paling penting, cinta, keluarga, dan kebersamaan. Ithaka adalah tempat di dalam dirimu di mana kamu merasa betah, damai dengan diri sendiri dan dunia. Tempat ini selalu bersamamu, dan kamu selalu dapat menemukannya, tidak peduli seberapa sulit perjalanan hidup ini. Pesan Odysseus masih relevan hingga saat ini. Ia mendorong kita untuk merenungkan arti perjalanan kita sendiri, menghargai hubungan yang menghubungkan kita dengan akar kita, dan untuk tidak pernah menyerah pada Ithaka kita sendiri. Odysseus meninggalkan jejak yang dalam dan abadi dalam sastra dan budaya barat. Selama berabad-abad, kisah ini telah menjadi inspirasi, menggerakkan imajinasi para seniman dari zaman kuno hingga saat ini. Perjalanan Odysseus, seorang pahlawan yang mencari jalan pulang, telah diceritakan kembali dalam sastra, teater, dan film. Dari penyair Romawi hingga dramawan era Elizabeth, hingga para penulis dan pembuat film masa kini, banyak yang telah mengambil inspirasi dari kisah Homerus ini dan mengeksplorasi tema-tema universal seperti petualangan, penemuan jati diri, serta pentingnya keluarga dan rumah. Dengan tema-tema abadi dan karakter-karakternya yang kuat, Odysseus melampaui batas waktu dan budaya, menjadi sumber seni yang tak habis-habisnya. Tapi, pengaruhnya tidak terbatas pada seni saja. Tokoh-tokoh dari Odysseus, seperti Penelope, atau bahkan Cyclops Polyphemus, telah menjadi bagian dari bahasa kita sehari-hari, menjadi ungkapan yang melambangkan keindahan, ketahanan, atau balas dendam. Dengan daya tariknya yang tak lekang oleh waktu dan kemampuannya untuk menyentuh khalayak luas, Odysseus telah mengubah cara kita memandang dunia, nilai-nilai kita, dan apa artinya menjadi seorang pahlawan sejati. Kisah Odysseus tidak hanya menginspirasi orang-orang di masa lampau. Kita dapat menemukan pengaruhnya, terutama di dunia perfilman, di mana banyak film yang terinspirasi oleh kisah kuno ini. Sebut saja film Oh Brother Where Art Thou, karya Coen bersaudara, atau Cold Mountain, karya Anthony Minghella. Meskipun berlatar waktu dan tempat berbeda, film-film ini memiliki benang merah yaitu tentang perjalanan, kerinduan akan rumah, dan pentingnya keluarga. Film-film modern ini mengemas kisah kuno ini dalam konteks baru, dan menunjukkan bahwa pesan Odysseus masih relevan hingga saat ini. Dalam dunia sastra, kita juga menemukan banyak contoh pengaruh Odysseus. Banyak penulis, seperti Margaret Atwood dalam novelnya The Penelopiad, atau James Joyce dalam Ulysses, telah mengkaji Odysseus dari sudut pandang baru, memberikan interpretasi baru terhadap kisah dan karakternya. Karya-karya modern ini memberikan penghormatan kepada karya aslinya, sekaligus memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Ini menunjukkan bahwa Odysseus masih mampu memantik pemikiran dan menginspirasi kreativitas hingga saat ini. Odysseus bukan hanya cerita lama, tetapi sebuah karya yang telah hidup bersama kita selama ribuan tahun, dan pengaruhnya akan terus terasa di masa depan. Ini membuktikan universalitas dan keabadiannya. Bayangkan, kisah Odysseus, cerita yang sudah berusia ribuan tahun ini, masih tetap menarik sampai sekarang. Perjalanan Odysseus bukan hanya sekadar petualangan, tetapi juga tentang mencari arti hidup dan menemukan jati diri, sesuatu yang selalu relevan di setiap zaman dan budaya. Odysseus mungkin tidak sempurna, tetapi dia adalah pahlawan yang sangat manusiawi. Dia mengingatkan kita bahwa menghadapi masalah, mengatasi rintangan, dan pantang menyerah pada impian adalah keberanian sejati. Perjalanannya penuh dengan tantangan dan orang-orang menarik yang mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah, untuk menjadi bijaksana dan pentingnya empati dan kesetiaan. Nilai-nilai ini akan selalu penting. Odysseus sebenarnya adalah cerita kita semua, perjalanan untuk mengenal dan menemukan diri sendiri, kembali ke akar kita, yang membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Mari kita ikuti jejak Odysseus dan memulai perjalanan kita sendiri untuk menemukan Ithaka kita sendiri, tempat di dalam diri kita, di mana kedamaian dan harmoni berada. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Jika kamu menyukai video ini, pasti lihat deskripsinya. Ada informasi lebih lanjut dan penuh khusus di sana.